Hai sahabat pejuang rupiah, apa kabarnya? Salam sehat buat sahabat semua. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini aku akan update pembahasan mengenai cryptocurrency, di mana kita akan analisa mengenai pergerakan harga dari Bitcoin ya. Yang mungkin teman-teman yang saat ini masih ada posisi atau yang ingin ambil posisi ya, mungkin saat ini ragu untuk mengambil atau yang mungkin saja ada yang sudah mengambil ya. Oke, baik, tanpa membuang waktu mari kita mulai pembahasannya mengenai pergerakan dari cryptocurrency pertanggal 16 November 2021. Kita mulai terlebih dahulu dengan coinmarketcap.com ya, seperti yang teman-teman bisa lihat hari ini. Secara keseluruhan baik itu Bitcoin dan altcoin rata-rata merah ya, atau dalam keadaan koreksi yang lumayan dalam. Ya, 24 jam terakhir saja Bitcoin ini mengalami penurunan sekitar 9,18%. Ya, begitu juga dengan Ethereum mengalami penurunan sekitar 10%, dan BNB atau Binance, Solana, Cardano juga ya, sekitar 6,86%, Ripple juga 8,57%, dan lain-lain ya, tanpa terkecuali. Mungkin seperti ada satu koin ya sini, beberapa koin yang hijau tapi tetap ya koreksi juga gitu. Baik, kita akan analisa dulu induk dari koin ya, yaitu Bitcoin. Bagaimana pergerakannya? Buat teman-teman yang penasaran, silakan tonton video ini sampai selesai ya. Baik, kita langsung saja bahas mengenai chart dari Indodax ya. Saya gunakan chart Indodax untuk analisa pergerakan dari Bitcoin-nya. Terlebih dahulu saya coba atur supaya nantinya jelas buat teman-teman yang ingin lihat videonya. Oke ya, di sini aku coba buatkan analisanya. Nah, di sini aku sudah ambil chart di Indodax dengan time frame 1 hari ya. Di sini ya, one day, yaitu 1 hari, supaya kita analisanya cepat saja gitu ya. Karena aku buatkan videonya singkat supaya teman-teman ada sedikit pandangan yang mungkin saat ini ingin ambil posisi atau saat ini sudah ada posisi ya. Nah, kita coba analisa dulu ya. Baik, buat teman-teman silahkan diperhatikan. Aku coba tarik satu garis ya, dari sini hingga ke sini ya. Oke, terlihat ya garis yang aku tarik ini mengarah ke atas ya, atau naik gitu lah ya. Dari tanggal 20 Oktober hingga sampai tanggal 8 November ya. Mungkin aku kasih garis lagi di sini supaya lebih jelas. Oke. Dari 20 Oktober sampai dengan tanggal kurang lebih kemarin itu di tanggal 9 November ya. Nah, terlihat di sini Bitcoin di chartnya itu mengalami kenaikan ya. Oke. Nah, yang harus teman-teman perhatikan di sini ya, kalau teman-teman menggunakan indikator RSI atau Relative Strength Index ya, terlihat kalau kita garis dari garis yang kita buat, terlihat sekali di RSI-nya itu atau Relative Strength Index-nya itu malah turun gitu ya. Nah, di sini menandakan bahwasanya sebenarnya pembelian itu dalam keadaan turun ya. Memang dari harga mungkin terlihat naik gitu. Tapi rata-rata yang beli itu sebenarnya tidak banyak gitu ya, tidak sebanyak di tanggal sebelumnya atau di kenaikan sebelumnya gitu ya. Jadi RSI ini juga menentukan untuk pergerakan berikutnya. Nah, kita contohkan di mana? Ada beberapa contoh yang aku coba ambil sebelumnya di sini ya. Di tanggal 13 Maret ya. Yang sebelumnya juga ada kenaikan di tanggal sekitar 21 Februari ya. 21 Februari hingga 13 Maret. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita itu mengalami di sini kalau misalkan kita di chartnya itu kita mengalami penguatan ya, atau harganya naik gitu.
Nah, kalau kita lihat dari RSI-nya malah turun gitu ya. Nah, alhasil kita juga mengalami, yang namanya setelah itu koreksi ya di sini ya. Nah, setelah itu kita benar saja mengalami yang namanya koreksi. Sebentar, aku coba ambil dulu. Di sini kita ada turun, naik ya, dan turun, gitu ya. Oke. Nah, di sini juga di saat ini, bisa teman-teman lihat kenapa Bitcoin ini saat ini koreksi. Mungkin ini faktornya juga ya. Saat kemarin itu kita naik di sini, terus koreksi, naik lebih tinggi lagi, dan saat ini terlihat koreksi ya. Nah, apakah pola ini akan sama nantinya dengan pola sebelumnya ya di sini? Setelah koreksi kita kembali naik lagi, ya kembali naik, dan selanjutnya membentuk pola yang namanya di sini ya. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, ini pola apa kalau di sini terlihat ya. Oke. Kalau misalkan mungkin aku gambarkan seperti ini mungkin lebih jelas polanya ya. Sebentar aku coba buatkan terlebih dahulu polanya ya. Nah, di sini ya ada kenaikan terus lebih tinggi dan di sini ada lagi kenaikan ya. Nah, gitu ya, sebelum akhirnya jebol gitu ya. Oke, jadi pola ini yang terbentuk adalah pola, head and shoulders ya. Nah, apakah di sini akan juga, menyerupai pola ini? Mungkin kalau misalkan sama nantinya bisa saja jadi seperti ini ya. Kita sebelumnya naik di sini, terus koreksi, naik lebih tinggi, dan saat ini kita mengalami koreksi di sini. Nah, bisa saja kita kembali naik gitu ya, kembali naik. Nah, apabila ini tidak kuat ya, apabila ini tidak kuat dan masih terbentuk pola head and shoulders, bisa saja nih, bisa saja ya, bukan berarti, benar. Bisa saja pola yang terbentuk sebelumnya atau pergerakan sebelumnya dari tanggal 21 Februari hingga dengan tanggal 14 Mei ini bisa terulang kembali gitu ya. Bisa saja terulang kembali. Jadi buat teman-teman yang saat ini ada posisi atau juga yang saat ini ingin ambil posisi ya, ingin ambil posisi ya aku rasa tunggu dulu ya. Kita lihat dulu pergerakan dari Bitcoin-nya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari RSI, kita juga terlihat melemah ya. Di RSI yang melemah, akan tapi di chart-nya ini malah menguat gitu ya. Karena sudah ada contoh di sini ketika ada penguatan di chart, di RSI-nya itu melemah, alhasil selanjutnya adalah koreksi ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat dari stokastiknya ya, kalau pergerakan stokastiknya sih lumayan dalam juga ya. Kita hampir menyentuh dari bawah, stokastik ya, atau di nol. Tapi saat ini kita masih di posisi, stokastik 12.4 ya. Jadi, bisa saja kita masih dalam keadaan bisa lanjut koreksi ya. Oke, kalau misalkan kita tarik Fibonacci retracement dari harga terakhir hingga harga tertinggi ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini atau kita tarik aja dari harga terakhir di sini. Ya, terakhir di sini dan harga tertingginya kita anggapkan di sini nanti harga tertinggi gitu ya. Nah, bisa teman-teman lihat bahwasanya kita itu sudah break ya dari Fibonacci atau support Fibonacci 0,2 di sini ya. Nah, terlihat di sini sudah break. Apakah nantinya close candle hariannya di esok hari di jam 7 itu di bawah dari Fibonacci 0,2? Kita tunggu ya. Apabila ini terjadi, aku rasa kita bisa saja kembali melanjutkan pelemahan atau koreksi hingga support yang ada di Fibonacci 0,3 ya. Atau di kisaran 826 jutaan ya. Sekali lagi di sini aku bukan ngevote ya. Bukan ngevote. Jadi ini analisa dari aku sendiri. Buat teman-teman yang mempunyai analisa sendiri dan juga berbeda dengan analisaku nggak masalah. Berarti mungkin ada kesalahan dari diriku sendiri ya. Baik. Jadi apabila besok hari kita lihat candle-nya ini close-nya di bawah dari Fibonacci 0,2. Nah, buat teman-teman yang ingin ambil posisi harap hati-hati ya.
aku rasa lebih baik kita, tunggu dahulu ya konfirmasi untuk candle hariannya ya, karena itu sangat menentukan dengan pergerakan di hari berikutnya ya. Jadi kita mungkin apabila besok itu close candle-nya di bawah dari Fibonacci 0,2, bisa jadi saja kita akan lanjut kembali koreksi hingga Fibonacci 0,3 ya, atau aku gariskan saja supaya lebih jelas di sini ya. Nah, atau di support yang terbentuk di sini ya, di sini. Oke? Bisa saja sampai sekitaran situ. Nah, apabila itu tidak kuat juga mungkin kita akan kembali coba retest di Fibonacci 0,5 ya, atau support di Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga 779 juta ya. Nah, di sini sebelumnya ada terbentuk yang namanya support ya. Nah, bisa saja kita mencapai support ini lagi gitu ya. Jadi ada 3 support tentunya yang bisa menahan pergerakan dari Bitcoin apabila esok hari di jam 7 pagi kita terkonfirmasi break atau close candle-nya itu di bawah dari Fibonacci 0,2 ya. Jadi aku rasa untuk updatean dari pergerakan kripto hari ini aku cukupkan terlebih dahulu. Sekali lagi buat teman-teman yang saat ini ada posisi, ya aku rasa lebih baik wanti-wanti atau hati-hati ya terhadap posisi yang sudah diambil, dan juga buat teman-teman yang ingin ambil posisi ya, yang ingin ambil posisi, aku rasa lebih baik untuk menunggu terlebih dahulu. Jangan terburu-buru untuk mengambil posisi ya. Karena apa? Apabila Bitcoin-nya ini koreksi, teman-teman malah ambil altcoin, alhasil nanti teman-teman bisa saja nyangkut ya. Karena apabila Bitcoin turun, otomatis altcoin juga akan mengikuti ya. Itu sudah jalannya gitu loh. Secara tidak langsung itu sudah jalannya ya. Baik, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah tonton sampai selesai. Ya, semoga teman-teman suka dengan updatean seperti ini. Dan stay safe buat teman-teman. Ya, salam sehat, salam profit. Sampai bertemu lagi di next video. Bye bye.